Oke. Halo semuanya, kembali lagi dan bertemu sama kita on air di sini di Encounter God Ministry. Yes. Oke, dan kita mau perkenalkan diri dulu buat kalian yang baru pertama kali nonton buka di video ini. Aku perkenalkan dulu, nama aku Yovita, yang biasanya menerjemahkan beberapa sharing-sharing ke dalam bahasa Mandarin secara singkat. Dan di sini ada Ko Erik dan Ci Agustin. Ya, Ko Erik dan Ci Agustin ini adanya nggak di Jakarta loh guys, di luar kota. Jadi kita seneng banget gara-gara ada platform kayak gini kan, jadi bisa kumpul bersama gitu. Oke, dan di sini ada Ko Yosua yang Halo. pokoknya Ko Yosua dan Ko ini pakarnya lah. Jadi kalau misalnya kita ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu, silahkan lah kalian bisa tanya-tanya ke kita gitu. Oke, setelah kita perkenalkan ini, sekarang aku kasih ke Ci Agustin untuk menjelaskan apa itu Encounter God Ministry. Ya, untuk yang pertama kali nonton video kita mau menjelaskan secara singkat tujuan dari program Encounter God Ministry ini adalah memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan Yesus dan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi bersama Tuhan Yesus. Asik, oke. Jadi sebenarnya kita tuh simple banget deh. Pengen bener-bener murni dari apa yang udah kita rasain dari Tuhan Yesus. Pasti masing-masing orang berbeda level-levelnya. Cuman yang pasti yang Tuhan Yesus kasih ke kita itu kayak damai sejahtera dan sukacitanya yang melebihi apapun yang kalian bisa dapat di bumi ini. Amin. Nah, kesannya kan kayak lebay ya. Cuman sebenarnya memang kita pengen banget buat kalian yang mungkin lagi nonton, terus kalian tuh bisa kayak merasakan bahwa, oh iya ya, sebenarnya kedamaian yang sejati, kesenangan hati, kebahagiaan itu cuman bisa datang dari Tuhan aja, kayak gitu. Oke, nggak panjang-panjang, aku cuma mau ngingetin juga untuk yang belum subscribe, boleh subscribe di YouTube channel kita ini. Kalau kalian sudah nonton beberapa video-video kita yang sebelumnya atau video sampai selesai, merasa terberkati, kalian boleh share juga ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga bisa merasa diberkati, guys, gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh taruh di komen, biasalah di komen YouTube bawah ini, tapi kita ada cara lain, itu gimana, Ci? Ya, caranya di WA, di dalam 0821 8087 8889. Mantap. Dan video kita juga akan diupload setiap hari Senin ya. Diingat setiap hari Senin, jangan lupa. Oke? Sadap. Oke, iya, nomornya kan udah nomor cantik tuh. Jadi buat kita tuh terbuka banget buat yang, dan kita percaya kuasa doa itu luar biasa. Jadi kita mau kalau buat kalian yang nggak malu-malu untuk sharing ke kita, atau misalnya ada yang mau didoain, apapun itu kalian boleh kirim chat ke kita akan bawa dalam doa setiap malam, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar, sekarang aku mau ngomong kalau kita sesi yang ini itu bukan sharing-sharing yang kayak 1-2 video yang lalu, tapi kita mau nonton sebuah video pendek yang udah dibuat oleh Ko Erik, di mana itu perjalanan EGF kita ini, yang menurut aku keren banget videonya. Semoga dengan video ini dan discuss kita ini, kita bisa diberkati dan punya pengharapan baru gitu. Iya, oke. Sebelum kita memulainya, saya minta Ko Joshua untuk berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh bertemu lagi lewat udara. Di malam hari ini kami mau bersekutu, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mau menunjukkan video apa saja yang Tuhan sudah buat di dalam diri kami berempat, Tuhan, mulai dari beberapa tahun yang lalu, kiranya bisa menginspirasi anak-anak muda yang menonton video ini, ataupun orang-orang yang sudah lama undur dari Tuhan, biarlah kiranya mereka bisa kembali mendapatkan api yang dari Tuhan, semangat untuk mengerti tujuan hidup mereka dan melakukan tujuan hidup yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang acara kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Oke, sip. Nggak lama-lama, kita langsung. Mungkin sebelumnya kita Oh langsung iya, nyalakan video. dari Ko Erik dulu nih. Ada penjelasan dulu atau mau langsung video nih?
Ya, jadi kita akan nonton satu video. Video singkat ini seperti perjalanan dari awalnya Encounter God Ministry ini bisa terbentuk. Dan begitu banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan lewat Encounter God Ministry ini. Dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang benar-benar mengubahkan sampai sesuatu yang tak pernah terpikirkan bisa terjadi. Berbagai hal yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita nonton biar kita nggak penasaran. Silakan Yovita, boleh nyalakan. Oke, sip. Oke, kita nonton ya. Oke. 'Oke. 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 '
Jadi kita akan jelaskan tentang secara singkat tentang Aduh. Semua membutuhkan mitra yang benar-benar bisa kita andalkan. Oke, sebentar ya. silakan. Oh, Ya, Rin. kita akan jelaskan sebuah Oke. perjalanan tentang Encounter Guide Ministry ini. Kenapa ini boleh dibilang sesuatu yang boleh saya katakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Karena posisinya ya kalau kita disuruh milih, kita pasti lebih memilih bagaimana kita bisa mendapatkan banyak hal di dunia ini. Tapi ketika perjumpaan pribadi itu diberikan oleh Tuhan, ada satu pesan tadi adalah saya rindu semua anak-anakku. Dan itu benar-benar mengubahkan setelah bangun tidur dari tanggal 23 November 2013 tersebut, pikiran saya waktu itu adalah langsung turun ke jalanan, beritakan Yesus kepada orang. Padahal saya nggak tahu Yesus itu seperti apa dan lain-lain. Karena saya ketemu Yesus, saya berjumpa dengan Yesus. Akhirnya saya bilang sama orang-orang bahwa Yesus itu hidup. Ayo percaya dengan dia, Yesus itu hidup, Yesus itu hidup. Sampai saya bilang gila. Akhirnya saya dibentuk, saya diajar bagaimana cara untuk mengenal Tuhan dan bangun keintiman dengan dia. Selama 1 tahun itu 2013 itu. Rick, sorry saya potong. Mungkin bisa kamu ceritakan dari awal tentang apa yang kamu dapatkan, latar belakang dulu kayak gimana sebelum dapat mimpi itu, kata-kata aku rindu anak-anakku gitu. Ya. Singkat aja gitu. Mungkin saya termasuk salah satu anak muda yang sekarang anak muda zaman sekarang juga yang alami, yaitu hidup itu begitu hancur gitu kan, dan tidak punya masa depan, cuman taunya cari uang. Dan saya adalah lulusan BINUS, IT juga, bukan yang nggak bisa apa-apa, tapi benar-benar hidup itu seperti nggak ada tujuan. Tiba-tiba ketika Tuhan panggil, Tuhan berikan perjumpaan pribadi dengan saya secara khusus, akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya hati ini tiba-tiba berubah, pokoknya maunya lihat orang itu percaya Yesus, kenal Tuhan. Dan sampai sekarang, detik ini juga, pokoknya nggak mau tahu orang yang kami jumpai, dekati itu harus kenal Tuhan, nggak mau tahu pokoknya. Itu benar-benar, bisa bayangin nggak? Dari orang yang nggak jelas, masa depan nggak jelas, semua serba nggak jelas ya. Cuman taunya kerja, cari uang. Waktu itu saya udah kerja di APL Tower juga di Central Park, pasti pada tahu ya. Central Park di Jakarta, saya juga udah kerja di sana. Akhirnya perjumpaan pribadi itu mengubahkan sampai hati ini nggak tenang, ingin memberikan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Karena salah satu perjumpaan pribadi saya selanjutnya adalah saya dikasih pesan dari langit, tiba-tiba terbuka, keluar satu suara yang begitu jelas sampai saya tersungkur nangis di sana. Saya berkata seperti ini, serahkan hidupmu sepenuhnya buat aku. Wah, ketika saya dengar itu dan ketika saya bangun, hidup ini seperti kayak gimana caranya saya bisa memberikan hidupku sepenuhnya untuk Tuhan, apapun harganya. Makanya dari situ, tinggalkan banyak pekerjaan yang ditinggalkan bukan karena nggak bisa kerja, tapi demi Injil diberitakan di mana-mana. Amin. Amin. Oh, keren. Terus pas waktu itu awal-awal langsung ke jalanan gitu loh, kok. Maksudnya itu kan pasti orang-orang kayak, ini apaan sih gitu loh. Ada nggak perasaan kayak, aduh gimana ya cara ngomongnya ya gitu kan? Atau ada perasaan takut tertolak gitu nggak sih sebenarnya? Pokoknya setelah bangun tidur, itu kan bangun tidur ya. Saya masih ingat, saya bangunnya jam 5-an subuh. Masih udah pagi sih. 5 jam 5-an saya bangun, langsung saya terduduk kayak, karena saya itu bukan mimpi atau apa, seperti saya itu dibawa, karena waktu kembali itu saya seperti ditabrak gitu. Saya langsung bergetar seperti ini kan, bergetar di kasur, tiba-tiba saya bangun terduduk, saya bilang, Yesus itu hidup. Langsung mulut saya pertama kali saya, Yesus itu hidup. Setelah itu saya mandi, siap-siap, karena kan hari Sabtu itu saya ngajar waktu itu. Saya ngajar kursus komputer gitu kan di salah satu tempat di BINUS itu. Tiba-tiba saya nggak mau tahu, saya turun ke jalanan kasih tahu orang Yesus tuh hidup. Saya nggak tahu gimana cara ngomongnya, tapi tiba-tiba bisa berani ngomong gitu. Nggak takut apa-apa pokoknya hilang semua. Jadi itu perjumpaan pribadi yang pertama. Itu Kristen yang taat atau gimana, Rick? Saya? Iya. Saya bukan orang Kristen. Saya pembenci Kristen dulu waktu itu. Saya benci Kristen, dengarkan baik-baik ya. Kalau Anda yang dengarkan video ini bahwa Anda itu ateis ya, mungkin saya lebih ateis dari Anda. Saya itu benci dengan orang Kristen karena dulu ya, mindset pertama saya adalah orang Kristen itu munafik. Orang cuma menghakimin orang. Ternyata setelah perjumpaan pribadi itu malah berubah.
Malah saya jadi cinta semua, saya mengasihi semua. Bayangkan, pokoknya dulu saya bukan orang Kristen dan saya sangat fanatik dan tidak suka orang Kristen. Tapi kalau waktu pertama perjumpaan dengan Tuhan itu, apakah berdoa dulu atau Tuhan aku mau berjumpa dengan Engkau atau kayak gimana? Nah, betul. Waktu itu memang benar tuh. hidup itu udah sempat aku berpikir mau pindah kepercayaan kan, karena saya udah sempat pelajarin beberapa kitab kan, beberapa agama yang ada di Indonesia ini, dan saya hampir pindah ke salah satu agama dan saya nggak jadi karena waktu itu saya menghadiri satu KKR. Itu KKR-nya Ko Philip gitu kan, Festival Kuasa Allah. Dari situ saya benar-benar dari kursi itu saya menghakimi terus setiap perbuatan yang apa yang dilakukan itu. Saya bilang itu mujizat itu bohong, semua itu FK berapa, Rik? bohong. Hah? FK Umur berapa kamu? yang di November, FK 18 atau 18 kalau nggak salah. Yang di Jakarta, Kemayoran ya? waktu itu. Iya, Oh, di Kemayoran. Jadi saya menghakimi segala macam, akhirnya saya pokoknya, tapi setelah pulang saya punya kerinduan, tapi saya berpikir judulnya kan adalah perjumpaan pribadi yang tak terlupakan. Saya pulang nggak ngalamin apa-apa, malah saya menghakimi gitu kan. Tapi anehnya setelah 1 minggu tanggal 23 November itu benar-benar, jadi dikatakan persiapan apa? Mungkin nggak ada persiapan. Memang waktu itu hati itu udah gundah gulana, udah nggak ada tujuan, hidup kacau balau, dosa banyak banget gitu kan. Ya anak muda, ya apa sih yang bisa kita sembunyikan sebenarnya? Hati kosong itu ada, terasa. Bunuh diri pun udah pernah terpikirkan. Akhirnya perjumpaan pribadi setelah ketemu Tuhan itu awal dari segalanya yang luar biasa dari Tuhan itu. Waduh, itu benar-benar hadiah banget ya. Banyak orang yang berdoa terus tapi nggak ketemu-ketemu. Iya. Sampai sekarang saya doa itu Dik, nggak dapet Mas Ian, tapi saya percaya pasti yang terbaik. Dahsyat. Tapi saya katakan bahwa jangan pernah berhenti untuk menantikan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, tidak mengalami seperti orang ngalami ataupun saya alami, tetap percaya Tuhan bahwa Tuhan itu tetap sama, nggak pernah berubah. Iya. Dan sekarang kita punya kerinduan, yaitu bagaimana caranya orang-orang yang lain juga bisa ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami rindu untuk orang-orang itu mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Injilnya. Saya masih ingat waktu itu altar call yang diberikan oleh Ko Philip, dikatakan bahwa siapa di sini mau bertobat, mau percaya Yesus. Saya nggak tahu kenapa, padahal saya udah menghujat segala macam, tapi saya lari ke depan. Saya langsung nggak nangis sih, saya memang nggak nangis, laki-laki gitu kan. Gue nggak merasa gimana, pokoknya saya langsung tulis kartu doa bahwa saya bertobat segala macam, pulang udah. Karena saya pergi ke sana waktu itu hari kedua pas dibaptis Roh Kudus itu. Dan akhirnya kasih karunia Tuhan di tanggal 23 November. Kenapa? Makanya di video tersebut saya tulis 23 November 2013 dengan pesan yang di bawah itu adalah aku rindu semua anak-anakku. Tuhan kasih pesan itu mengubahkan semua. Padahal harusnya umur 25, saya udah punya goal waktu itu. Saya kan udah punya gaji ya, saya udah kerja. Udah punya goal, saya udah mau beli. Waktu itu kan kita sebelum saya pindah ke sini, saya udah ancang-ancang dengan ada perencanaan dengan keluarga mau beli rumah di daerah Daan Mogot atau di Tangerang sebenarnya. Cuma hati itu nggak tenang gitu. Tuhan tuh kayak udah kasih tahu kamu bakal pergi. Akhirnya yang terjadi udah direncanain semua, dari perencanaan yang ada itu semua jadi tiba-tiba hilang seketika tiba-tiba pikirannya adalah bagaimana saya bisa beritakan Injil lebih banyak orang kepada banyak orang supaya orang kenal Tuhan. Makanya dari tahun 2013 sampai sekarang ribuan orang telah mendengarkan Injil, menerima Dia. Amin. Banyak orang ngalamin Tuhan, kesembuhan terjadi. Dan apa yang terjadi? Kan tahu saya waktu itu pergi terbang ke Kalimantan waktu itu. Umur berarti 2016, berarti umur saya sekarang umur 22 lah, kira-kira seperti itu kan saya terbang. Apa yang terjadi? Anak muda masuk ke kampung orang. Bisa bayangkan kan? Terima apa enggak terima? Kampung yang kita masuki kan. Memang waktu itu saya dengan teman namanya Agape kan. Berdua berangkat. Dan memang sesuatu yang tidak mungkin orang bisa terima. Tetapi memang Roh Kudus itu menyertai. Kami diperhadapkan dengan orang-orang sakit tiba-tiba. Orang-orang sakit
tiba-tiba sembuh di sana. Kita pun kaget gitu kan. Bisa gitu kan. Tapi Itu pertama kali tuh bisa sembuhin orang. Waktu itu memang di Jakarta kita ada pelayanan untuk doain orang sakit banyak kan. Saya punya dulu tuh punya satu video yang dibuat sama teman itu, dalam 1 minggu itu udah lebih dari 100 orang tuh sembuh di Jakarta waktu itu. Oke. Cuman Itu gradually nggak sih? Kayak maksudnya pertama kan perjumpaan dulu mengubahkan diri. Habis itu kayak gradually nggak? Kayak oh habis itu bisa ini, habis itu bisa ini kayak gitu kok. Oke, mungkin saya jelaskan ya. Ini lebih ke setelah ini apa ya. Jadi setelah perjumpaan pribadi itu tiba-tiba kan saya Oke, mati nih. Sinyal hilang. Iya, internet. Cek. Oke, lanjut ya. ya. Boleh diulang ceritanya? Oke, nge-freeze ya kawan-kawan. Kita tunggu sebentar. Memang kadang ada iklan yang mau lewat ini. Udah tuh kayaknya. Iya nih. Halo. Hai. Oke. Ya, lanjutin, Rick. Sorry ya. Nggak apa-apa. Iya, Sinyal, biasa. Kan? Tunggu Jovita ya. Oke. Nah, jadi step by stepnya seperti ini waktu itu, apa yang saya alami dan apa yang saya lakukan selanjutnya. Setelah saya kenal Tuhan, saya berjumpa dengan Tuhan, saya diarahkan ke dalam satu persekutuan, yaitu Connect Group waktu itu, Komsel. Saya di situ sudah diproses habis-habisan, dan saya punya satu kerinduan waktu itu adalah saya cuma mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana saya bisa dekat dengan Tuhan, bagaimana saya bisa mengenal Dia lebih lagi. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah hanya doa, baca Alkitab, nyembah, baca Alkitab, doa, menyembah itu setiap hari sampai 1 tahun waktu itu. Wow. Nangkap ada suara saya ya? Ada. 1 tahun itu. Itu lagi kerja atau gimana tuh kok? Halo, gimana? Itu pas lagi kerja dalam 1 tahun atau gimana itu kondisinya? 1 tahun seperti Ya, itu. sambilan kerja. Jadi setelah pulang kerja dan sebelum kerja waktu itu lagi skripsi kan 2013 kan saya lagi skripsi itu. Dan setelah itu pulang kerja jam 5 pulang kerja ya. Saya maunya cepat-cepat pulang kan, cepat-cepat pulang karena saya udah mau masuk kamar mau doa gitu kan. Jadi jam 7 anggap. Jadi selalu jam 11, 12 gitu saya lakukan itu selama 1 tahun rutin itu kan hanya doa, menyembah, baca Alkitab itu Luar biasa. Tiba-tiba ngerti. Jadi itu yang dilakukan awal-awal itu belum ada pelayanan yang signifikan, cuman hikmat demi hikmat, pengetahuan demi pengetahuan, keberanian demi keberanian itu semakin membara, semakin kuat gitu kan. Dari situ. Jadi itu boleh dibilang perjalanan awalnya. Setelah itu karena setelah 1 tahun saya mendapatkan mimpi yang lebih banyak lagi. Perjumpaan dari visi Tuhan itu lebih banyak lagi setelah itu. Jadi mungkin memang di awal tuh harus bener-bener taat banget gitu ya. Pas di awal-awal bisa kayak baca kayak gitu, kok Erik pernah nggak sih merasa kayak kok tiba-tiba saya kayak gini ya? Bisa ngerasa kayak nggak enak gitu, nggak uncomfortable atau memang oh ini yang saya mau gitu loh. Kan kadang kita ngerasa kayak iya ya pengen baca Alkitab tapi kok ada perasaan lain gitu loh. Kayaknya di otak tuh ada yang ngomong gitu. Waktu itu benar-benar nggak ada sesuatu yang mau mengalihkan pikiran saya waktu itu. Justru kalau saya nggak nyembah, nggak baca Alkitab, nggak doa waktu itu saya nangis. Ada satu kejadian, mungkin ini pernah terjadi beberapa orang yang saya pernah dengar kesaksiannya. Saya diajak nonton bioskop waktu itu. Jadi waktu nonton bioskop itu sebenarnya waktu saya dengan Tuhan waktu itu kan. Memang udah di booking, ibaratnya harusnya doa gitu kan. Ya kan jadi kadang-kadang mikir kok jadi nggak bebas, tapi enggak, saya nggak ngerasa gitu. Justru waktu saya pergi ke bioskop waktu itu nggak ngerasa di Taman Anggrek, masih ingat saya. Tiba-tiba saya nangis di bioskop loh. Saya nangis dan aku bilang sama teman-teman memang agak aneh sebenarnya. Tapi disuruh pulang untuk nyembah. Jadi waktu itu saya masuk kamar
udah saya nangis habis-habisan, saya minta maaf dengan Tuhan, maafkan aku Tuhan, waktuku itu adalah waktumu dengan Tuhan. Jadi bukan karena ketaatanku, sekali lagi ini bukan karena kuat gagah kita ya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memang Tuhan nyatakan. Dan saya percaya bahwa setiap orang kita juga punya kasih karunia-Nya gitu. Jadi sampai seperti itu, makanya ketika ditanya lebih milih apa ya, lebih milih dekat dengan Tuhan waktu itu. Sampai teman saya kan dulu kan sebelum kenal Tuhan kan suka keluyuran ya malam-malam ya. Keluyuran subuh ibaratnya gitu kan. Ya tempat-tempat nggak benar lah gitu kan. Ngikut-ngikut teman, lihat-lihat cewek gitu kan. Tapi setelah itu, setelah perjumpaan pribadi itu mengubahkan, tiba-tiba teman-teman itu pada bingung, kok Erik jadi kayak gitu ya? Nggak mau keluar dari kamar. Sampai kan satu kamar dengan temannya. Teman saya itu orang Muslim, satu kamar waktu itu. Sampai dia itu yang ngungsi ke depan nonton TV, biarin saya doa. Biarin saya doa sampai jam berapa? Hah? Dulu ngontrak di Syahdan di Binus. Dia sampai keluar. Dia sampai keluar ngasih waktu buat aku, karena kalau aku udah nyembah itu lama banget, udah nyanyi segala macam gitu kan. Akhirnya dia keluarin nunggu nonton TV sampai jam 11 gitu, nungguin sampai akhirnya Ki, namanya kan Ki kan. Maaf ya lama ya. Enggak apa-apa Rik, enggak apa-apa katanya, enggak apa-apa. Jadi selama setahun gitu. Kuat loh dia nunggu. Mungkin pertanyaannya Yovita itu kalau bisa kita bayangkan kayak gini, yang Yovita tanyakan adalah semacam ketaatan agamawi ya, gitu. Pernah bayangin nggak baca di dalam Wahyu gitu kan, bahwa di dalam kekekalan orang-orang yang udah meninggal di sana itu hanya ada menyembah, apa nggak ngebosenin gitu kan? Nah, menurut saya orang yang belum pernah ngerasain intimate dengan Tuhan ya kan, namanya juga hubungan intim ya. Kalau pria dengan wanita hubungan intim ya, itu katanya yang terbaik ya kan, surga dunia gitu loh. Nah, kenapa dipakai kata-kata hubungan intim dengan Tuhan gitu loh? Saya ngalamin ya mungkin nggak sedrastis kayak Erik ya, tapi di titik mengalami Tuhan itu bisa kayak air mata itu netes, bisa kayak wow, damai sejahtera yang melebihi apapun itu, kayak ditawarin uang apapun itu nggak kepingin gitu loh. Jadi saya bisa bayangkan yang Erik ceritakan itu sampai dia ke bioskop bisa nangis pulang, itu karena benar-benar lagi cinta banget, on fire, loving God gitu loh. Nah, orang yang belum pernah ngerasakan ini, itu ngerasa kayak apaan sih nih pulang bioskop gara-gara hal-hal kayak gitu. Nah, ini harus hati-hati ya, gitu. Istilahnya gini, kalau saya, ya kebetulan Yovita adalah kekasih hati saya, ya kan Beb, lambaikan tangan kalau iya. saya membahasakan begini, kalau saya sedang jatuh cinta sama Yovita, saya nggak usah dipaksa. Satu hari harus ada 3 jam, 4 jam gitu. Saya akan dengan sendirinya cari waktu, curi waktu untuk bisa ketemu sama dia. Karena saya terbakar oleh cinta. Nah, ini sebenarnya yang saya minta sama Tuhan untuk saya sendiri ya. Tuhan, kita kenal tahun berapa, Rik ya? 2015. Pas waktu sebelum terbang, berarti 2016. 2016 ya. Nah, dari 2016, pemirsa, teman-teman, saya tuh udah ngerti kisahnya Erik ya. Puji Tuhan lumayan dekat saya dengan Erik, dan saya tuh bener-bener jealous gitu loh. Tuhan, aku tuh nyembah Engkau lebih lama daripada Erik gitu loh. Boya dikasih aku sekali-sekali gitu loh. Tapi dari yang Erik ceritakan, aku bisa ngeliat kayak, wow, itu bukan ritual, itu bukan kepaksa, tapi bener-bener cinta gitu. Ya mungkin sedikit membantu menjawab Erik ya. Gitu. Nah, justru adalah dari kisah kita, acara Encounter God Ministry hari ini, kita mau berbagi gitu loh. Ayo, irilah dengan apa yang sudah Erik alami, yang saya pernah alami. Kalian yang belum pernah ketemu dengan Tuhan pencipta Anda selama hidup di dunia ini, kasihan Anda ini. Jangan. Kamu boleh kejar harta, apapun juga, tapi kejarlah satu yang paling esensi itu, yang tadi diceritain Erik. Oke, silakan dilanjutkan, Rick. Iya. Saya percaya bahwa setiap kita punya kasih karunia masing-masing, dan semua itu selalu cukup buat kita. Amen. Dan saya enggak pernah mau saya terus bersyukur, bukan karena bangga diri sendiri, tambah karena bangga karena Tuhan tuh begitu mengasihi saya. Orang yang begitu terpuruk, orang yang begitu jahat, orang yang begitu kotor ya, dan sampai sekarang saya pun diproses dengan Tuhan, tidak sempurna.
Tapi saya bersyukur karena dia benar-benar baik dalam hidup kita, dalam Amin. hidup saya dan saudara semua yang nonton video ini. Itu. Nah, saya lanjut nih, saya akan lanjutkan sambil nanti boleh tanya tiba-tiba lagi kayak gitu ya. Setelah itu apa yang terjadi? Kerinduannya itu hanya mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan. Akhirnya muncullah hati untuk turun ke lapangan untuk mulai menginjili, memberitakan Injil ke orang-orang. Saya mulai beritakan Injil orang di jalan-jalanan. Saya mulai ketemu dengan orang. Saya tanya, punya waktu enggak? Saya mau ngobrol dengan tentang Tuhan. Enggak ada takutnya. Saya pun heran. Responnya apa? Orang-orangnya responnya apa kok? Selama berapa lama itu ya, tidak ada satupun yang terima Yesus. Jangan ketawa ya. Enggak ada orangnya. Pernah mau dibunuh kan kamu katanya? Ceritain dong. Hah? Kenapa? Pernah mau dibunuh kan? Mau dibunuh? Pernah mau dibunuh. Jadi ceritanya gini itu. Kan saking nggak takutnya ya. Jadi sekali kena hantam waktu itu ya, mau digertak waktu mau dibunuh. Ceritanya, saya beritakan Injil. Habis saya juga doain orang sakit ya. Saya ada di Kebun Sirih waktu itu. Tahu Kebun Sirih ya? Jalan Yang Kebun Sirih. jual nasi Jakarta goreng. Mau Jalan Kebun Sirih Ya, dekat ya. Bang Danamon. Atau Bang Danamon di sana ya. Kalau orang Jakarta biasanya harusnya tahu. Di sana kan ada teman sepupu kita kan yang lebih ramai lah di sana kan. Tiba-tiba saya kan doa orang sakit, banyak banget orang sakit sembuh. Orang yang sesak nafas segala macam, sakit apa sembuh, langsung sembuh di sana. Ada satu titik saya ketemu dengan satu bapak-bapak kursi roda, kakinya puntung gitu kan. Waktu saya lagi doakan dia, saya kasih dia brosur kan. Tiba-tiba datang di belakang saya itu satu orang, ngancem. Tiba-tiba saya nggak tahu dia siapa, dengan polosnya ya. Saya kasih dia brosur juga, ngundang dia ke ibadah gitu kan. Bagus. Lucu gitu. Saya nggak tahu dia siapa, tiba-tiba dia marah kan. Kamu tahu bahwa orang yang kamu doakan itu adalah ya sepupu kita gitu kan. Terus saya cuma diam, terus dia bilang, saya bisa panggil semua orang di sini untuk menyerang kamu sekarang, kamu tahu nggak? Dia bilang seperti itu. Akhirnya dengan seperti orang bodoh gitu kan, orang yang sebenarnya sangat tiba-tiba kecil banget ya. Akhirnya saya pulang, saya sedih gitu kan. Bisa kecewa nggak? Bisa. Cuman waktu itu jadi takut apa yang terjadi, tahu nggak? Apa? Tuhan berikan perjumpaan lagi dengan dia, tapi bukan ketemu dia. Tiba-tiba di dalam penglihatan saya itu, saya dibukakan satu buku, saya keluarkan satu buku, tiba-tiba ada tulisan keluar. Terus beritakan firman Allah. Jangan berhenti dan jangan takut. Saya kaget gitu kan. Bangun-bangun ya. Gitu. Lanjut lagi Gitu. Kan seperti siapa ya di Alkitab yang waktu itu dibilang jangan berhenti terus beritakan Injil juga tuh, Paulus kalau nggak salah, atau Petrus. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tidur lagi. Nah, ketika saya tahu saya sering mimpi ya, jadi saya suka tidur. Bukan saya malas ya, karena saya menantikan mimpi dari Tuhan. Saya pengen Tuhan ngomong gitu. Juga aku. Apa yang terjadi? Saya dapat satu lagu. Saya kan orang Kristen baru ya. Saya dapat satu lagu yang sebenarnya ini lagu lama banget ternyata. Saya malu nanya orang waktu itu, lagu ini lagu apa? Saya nanya gini, tahu nggak lagu ini? Saya catat di kertas kan. Lagu ini tahu nggak? Saya bilang, lagu ini loh. Yesus terlebih besar. Gitu ya. Tahu lagu lama ya? Tahu. Yeah. Tapi tahu nggak? Saya nggak tahu lagu itu. Waktu saya nyanyikan lagu itu di dalam penglihatan saya, begitu dikuatkan. Habis itu waktu itu saya ikut seminar lagi kan, waktu itu tiba-tiba ada suara. Jadi kamu tahu lagu itu dari penglihatan atau mimpi gitu, Rik? Iya, dari penglihatan mimpi itu. Jadi saya nggak tahu lagu itu sebenarnya. Nggak tahu sampai saya tanya teman gereja, tahu lagu ini nggak? Kan mereka kira kan saya bercanda kan. Saya bilang saya nggak tahu lagu ini. Saya benar-benar nggak tahu lagu ini. Saya sambil cari di Google. Wow. Yesus terlebih besar. Akhirnya yang terjadi selanjutnya, saya ikut seminar, tiba-tiba ada suara datang. Saya nggak tahu ini suara hati atau apa. Pokoknya saya kaget sampai saya lihat seperti ini. Itu audible berarti ya? Saya nggak tahu audible. Pokoknya setelah saya dapat suara gini, ada suara. Tapi suara itu kalimat seperti ini. Jangan takut, aku hidup. Simple. Akhirnya makin jadi saya beritakan Injil. Makanya kayak nggak bisa dihentiin. Iya. Jadi penginjilan jalanan itu makin jadi. Akhirnya saya kumpulkan banyak orang. Kalau Ko Yosua pasti tahu waktu itu sampai kita bisa kenal dengan Pak Kur ya.
Masih ingat waktu kenal dengan Pak Kur, ada satu pelayanan di belakang Taman Anggrek kok ya. Ya, Ya, Yang tadi gitu itu ya. kan Pak ceritakan apa namanya, doakan orang sakit banyak sembuh. Terus di antara orang-orang sakit itu ada nggak pas didoakan, terus dia nggak sembuh. Terus sikap kita tuh harus kayak gimana? ada, dan itu juga banyak kan. Yang membedakan kita dengan orang ya, dengan dukun atau apa ya, paranormal lainnya adalah bagaimanapun juga kesembuhan terjadi atau tidak, mereka harus kenal Kristus. Karena esensinya bukan kesembuhannya yang terutama, tapi bagaimana orang itu jadi bisa kenal Yesus itu Tuhan dalam diri mereka. Karena percuma mereka sembuh tapi nggak percaya Yesus. Mereka harus percaya Yesus. Mereka harus kenal Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya dalam Yesus. Percaya dengan dia. Banyak orang seperti dulu pengikut Yesus begitu banyak. Hanya mau berkat, hanya mau kesembuhan. Banyak orang nggak sembuh. Tapi yang terutama adalah bagaimana orang bisa kenal Yesus. Amin. Amin. Kok aku tanya terakhir ya, pas ke jalan-jalan nih, kan tadi coba di role play gitu. Kan kok Erik bilang kayak permisi gitu ya, ada waktu enggak gitu. Nah itu kok Erik kan mungkin mereka tuh tidak beragama atau beragama lain atau seperti apa gitu. Nah mereka itu responnya itu gimana gitu? Apakah mau mendengar atau kayak udah lu tuh apa ya gitu, udah nggak mau gitu. Gimana itu tuh? Saya ceritakan ya beberapa ya. Satu, saya pernah ditolak mentah-mentah. Kita pernah. Kedua, kita pernah belum ngomong pas permisi langsung pelari orangnya. Sakit nggak hati? Sakit hati di sini, sakit. Terus habis itu ketemu yang jago berdebat juga ada kan. Terus juga ketemu yang mau terima Yesus begitu bagusnya itu, begitu terbuka hati juga ada kan. Ya respon mereka beda-beda, memang aneh-aneh sih. Intinya bagaimana caranya, akhirnya saya bikin target. Dulu saya nginjil satu orang, akhirnya saya maunya saya masuk dalam satu perkumpulan orang gitu kan. Saya langsung ngomong, permisi. Bisa ditangkap orang, kan cuma di Indonesia ya masih banyak toleransi kan. Permisi, boleh minta waktu sebentar nggak? Semua lihat saya dengan mata yang sensi gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tetap beritakan Injil dan kita doakan orang sakit juga di sana. Dan ada beberapa hal waktu itu sebelum Tuhan memberikan sesuatu hikmat marifat yang lebih kuat lagi. Dulu tuh memang sempat akhirnya ada kesembuhan terjadi di sana. Saya nggak tahu tentang mereka, tiba-tiba saya tahu. Akhirnya dari situ ada beberapa yang ikut kita. Ibaratnya seperti Paulus memberitakan, sebagian ikut kita, sebagian nggak ikut gitu. Amin. Ya. Amin. Jadi aku mau tanya nih, ada nggak sih kok kayak perbedaan? Kalau misalnya cara kamu ngomong kayak begini, antara mereka ikut. Kalau cara kamu ngomong kayak gini, mereka ya mungkin dengan kayak karena kita cara ngomongnya salah, jadi mereka nggak ikut. Menurut Ko Erik, ada nggak sih campur tangan dari bagaimana cara kita menyampaikan gitu? Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang harus belajar bagaimana cara ngomong ya. Tapi satu hal yang paling penting dari segalanya adalah kita harus tahu bahwa Tuhan menyertai. Kita sedang memberitakan Injil Kerajaan Surga, sebuah Injil yang mengandung kuasa. Kita membuka mulut, orang bisa bertobat gitu kan. Karena mulut dari bibir kita itu ketika kita ucapkan sesuatu bisa terjadi sesuatu. Makanya satu hal memang harus kita belajar bagaimana cara beritakan, dan boleh jujur bahwa terkadang belepotan juga ngomongnya gitu kan. Tapi kedua itu adalah saya begitu percaya seperti di Roma bilang bahwa Injil itu kekuatan Allah. Ketika disampaikan, orang itu akan ibaratnya terusik di dalam hatinya, apalagi memang waktunya dia untuk dituai, pasti dia terima Yesus. Iya, Ko Yosua biasanya saya sering diomongin sama dia gitu kan. Gimana Ko Yosua yang itu kebenaran sama percikan-percikan itu coba mungkin Ko Yosua bisa sampaikan sedikit untuk teman-teman semua. Ya, oke. Mungkin saya jawab melalui cerita pengalaman saya dengan Erik ya di dalam Encounter God Ministry. Kita pergi pelayanan ke Seremban ya, Erik ya, Malaysia ya, tahun 2018 itu ya. Terima kasih ke Dr. Kwan, Madam Kwan untuk pelayanan bareng dengan Erik. Nah, waktu itu saya memang lebih ke arah pengajaran ya selama ini gitu kan. Dan pengalaman pertama pergi sama Erik di sana, di luar negeri gitu kan, untuk melayani. Saya bilang sama Erik, kalau Erik masih ingat tuh, Rick, saya mau belajar dari kamu, Rick, gitu.
bagaimana mengaktifkan karunia-karunia gitu kan, karena dapat mimpi jarang ya kan, karunia-karunia jarang gitu kan, karena memang ya ternyata nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, gimana kuasa itu bisa bekerja gitu. Nah, waktu sama Erik itu saya benar-benar merasakan kayak wow, ini benar-benar sekolah kehidupan yang luar biasa gitu. Di situ mungkin nanti Erik bisa ceritakan itu tentang prosesnya Uncle Tan ya. Jadi Sama Ahan. saya Uncle Tan sama Ahan ya. Di sana pelayanan 1 minggu atau 2 minggu waktu itu saya ikut bersama dengan Erik itu melihat dengan mata kepala sendiri gitu loh. Kalau Erik mungkin kan memang udah pengalaman ya turun ke jalan-jalan kayak gitu. Sedangkan saya kan nggak pernah yang se-ekstrim itu gitu. Tapi saya percaya firman Tuhan bilang, kamu jangan khawatir tentang menata kata-kata, karena Roh Kudus akan mengaruniakan saat itu juga. Intinya adalah ketaatan. Kamu mau pergi apa enggak? Ketika mau pergi ya udah, nanti Roh Kudus yang akan karuniakan gitu kan. Nah, terbukti hari kedua kalau nggak salah, hari kedua datang di Seremban atau hari pertama itu kita dipertemukan sama Uncle Tan. Nah, Uncle Tan ini bekas pemimpinnya Triad yang ada di daerah mana itu? Preman Hongkong ketuanya. Ya, jadi Uncle Tan ini udah di kursi roda sama Erik. Waktu itu kita diketemuin nih, lagi makan pagi gitu kan. Terus dibilang, ayo kita kenalin sama ini Uncle Tan gitu. Dikenalin sama Uncle Tan, dia lagi di kursi roda gitu kan. Kita sapa sama sekali nggak ramah gitu kan. Hai Uncle, I'm Joshua, this is Erik gitu kan. Dia sama sekali nggak ramah. Dan dia ternyata bekas geng Triad gitu kan. Pernah membunuh orang kan, kalau nggak salah Rick ya ceritanya. Membunuh orang, jualan narkoba, pernah jualan cewek, pokoknya semua kejahatan dia lakukan gitu. Nah, singkat cerita, kita bingung nih mau ngelakuin apa gitu kan. Nyapa aja udah nggak dianggap sama dia gitu. Tapi benar-benar kayak Tuhan mau kerjakan apa sama orang ini gitu. Ya, singkat cerita ya, orang yang diajak ngobrol aja nggak mau nyahutin balik gitu loh. Dia nggak mau ngerespon gitu kan. Aku sama Erik waktu itu sama beberapa teman-teman dari luar itu kan, kita cuma melakukan kasih gitu. Dia ngerokok gitu kan di kursi roda, dia bilang I want smoking gitu kan. Ya udah kita anterin keluar klinik, waktu itu di kliniknya Dokter Kwan gitu kan. Jadi kita nggak ngelakuin apapun, nggak menginjili, nggak yang kayak gimana orang ngajak ngobrol aja susah gitu kan. Gitu kan. Uncle, do you want to eat? Gitu kan. Mukanya serem lagi gitu. Iya benar. Terus ya kan gangster gitu kan. Nah, waktu itu saya ingat kakinya udah mengecil gitu. Saya bilang, Uncle, nanti ada salah satu teman kita akan ngajak Uncle untuk jalan setiap hari supaya pembuluh darahnya itu teraliri lagi sehingga nggak lumpuh total lama-lama. Nah, cuman ngelakuin itu aja. Kita ajak makan ke mall, kita baikin gitu kan, dan tetap kita doakan gitu. Pagi-pagi kita saat teduh bareng sama Erik ya. Saya rindu momen-momen itu gitu kan. Detik sebelum saya pulang Kuala Lumpur dia panggil gitu kan. Ini benar-benar pengalaman yang sangat berkesan buat saya gitu loh. Pengalaman melayani udah banyak ya di orang-orang gila, RSJ, penjara dan lain sebagainya. Tapi pelayanan yang satu ini itu benar-benar kayak momen sekali seumur hidup tuh. Ada takutnya nggak? Ada takutnya gitu. Madam Kwan, tuan rumah tempat kami melayani, itu cerita Uncle Tan ini dititipin di gerejanya dia, ada di depan gerejanya dia gitu kan. Nah, Madam Kwan ini kan ramah orangnya. Uncle, let's coming gitu kan. Masuk dalam gitu kan. Nah, si Uncle ini bilang, aku nggak mau masuk dalam. Kamu jangan macam-macam. Iya, ada iklan lewat sebentar. Sebentar. Kita tunggu sampai sinyalnya Koyoswa kembali normal nih. Waduh, lagi seru loh ini. Ini sepertinya kok Erik juga tahu kan ini ceritanya nih. Tahu nih. Ya tahu ya. Sebentar. Koyoswa tadi keputus banyak kok. Wah, ternyata masih ngadet. Ya, dimaklumi saja karena ya paling di-cut aja nanti bisa ini. Coba lanjutin. Iya, waktu itu memang setelah itu momen yang berharga itu tiba-tiba kami dipanggil masuk kamarnya Uncle Tan. Dan tiba-tiba dia berkata dia mau dibaptis, mau percaya Yesus.
Nah, itu yang Oh. mau dikatakan Ko Yosua itu. Tadi Karena- enggak, kayaknya Ko Yosua mau ngomong itu deh. Pas awal-awal datang, si Uncle Tan itu kalau nggak salah bilang, jangan macem-macem, saya ada Oh iya, pistol gitu ya, iya bukan sih? itu karena waktu itu diajak sama Madam Kwan itu kan masuk ke gereja, dia nggak mau, dia nantang bahwa dia bilang aku tuh kepala ketua gangster gitu loh. Keras banget pokoknya waktu itu. Dan memang setelah itu kami temani terus, jalankan, saat teduh bareng, doa bareng gitu kan dengan dia juga, bangunkan dia pagi-pagi, terus pokoknya kan lumpuh ya. Lumpuh ya, harus bawa dia ke WC kadang-kadang. Ini Ko Yosua datang. Oh, lagi silakan dilanjutkan dulu. Saya lagi bergumul dengan sinyal ini. Silakan dilanjutkan ceritanya. Iya, tadi udah dilanjutin sedikit. Ya, Kayaknya sampai yang Jadi, saat teduh bareng dengan Uncle Tan segala macem. Iya. Waktu itu saya simple, pikiran saya teringat papa saya gitu loh. Jadi bener-bener nothing tulus, saya segala rasa takut saya terkalahkan sama dia. Dan satu hari saya ingat waktu itu Erik lagi keluar, saya sharing tentang surga dan neraka sama dia gitu. Karena ceritanya Uncle Tan ini udah beberapa kali nyoba bunuh diri gitu, ya kan? Karena saya bisa bayangkan di umur sedia udah kena stroke di kursi roda dan hidupannya itu di dalam kejahatan, di dalam dosa, seputaran itu aja gitu. Nah, kita berbagi kasih sama dia melalui peristiwa setiap hari-harinya, dan saya ingat waktu itu saya cerita, Uncle kalau mau surga, engkau harus terima Tuhan Yesus. Saya cerita panjang lebar gitu kan. Nah, akhirnya detik saya mau pulang, saya tinggalkan Erik di sana waktu itu, dia panggil saya. Kita tidur bersebelahan kamarnya gitu. Tiba-tiba ketok-ketok kenceng sekali gitu kan. Apaan nih gitu kan? Saya datang, saya kira dia terjatuh apa atau gimana gitu kan. Saya dipanggil datang gitu kan. Saya dipanggil, ada bayangkan ini, saya bukan mendramatisir, tapi saya mau menjelaskan apa yang terjadi waktu itu. Saya sangat tersentuh. Ini orang mantannya mafia. Ya kalau Indonesia mungkin selevelan John K lah. Gitu kan, yang udah umur 55 tahun kalau nggak salah waktu itu. Dia pegang pipi saya. Ngomongnya itu nada Mandarin sama Inggris ya. Jadi kayak susah dicerna gitu. Dia bilang, thank you my son gitu. Dia panggil saya anaknya gitu kan. Thank you my son gitu. Sepanjang hidup saya nggak pernah dikasihi seperti ini. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak pernah dikasih seperti ini. Terima kasih sekali buat kamu gitu. Nah, habis itu saya panggil Erik tuh. Ya Erik ya, kamu masih ingat waktu itu? Terus kita panggil satu lagi penerjemah. Karena kata-katanya campur bahasa Mandarin gitu kan. Saya cuma ngertinya Bu Aini gitu kan. Akhirnya saya panggil si Uncle siapa tuh kan, Uncle please come gitu kan. Nah, di situ bener-bener dia bilang, aku mau masuk surga. Si Uncle Tan ini bilang, aku mau masuk surga, tolong baptis aku gitu. Dan dia bilang, seumur hidup aku nggak pernah merasakan kasih yang seperti ini, yang kalian bawakan, Erik dan Yosua gitu kan. Nah, waktu itu bener-bener kayak, wow, ini adalah buah pelayanan yang luar biasa. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, selama 1 minggu saya di sana, ada seseorang yang namanya Ahan gitu kan. Dia stres, jadi sukanya ngadep tembok, lampunya dimatikan, rokok, dengerin lagunya Jeco. Lagunya Jeco, kesukaan kamu tuh Yovita, ya kan? Lagu Putus Cinta, diputer burang-urang, ngerokok gitu kan, pandangan kosong, jadi lampu dimatikan, dia ngadep tembok gitu kan. Waktu itu memang saya suka melayani di orang sakit jiwa gitu kan. Jadi waktu kita berhadapan, kita datang, saya di depannya dia, mana kameranya? Saya datang di hadapan dia gini, matanya langsung merem, nggak mau lihat. Hai, my name Joshua gitu kan. Terus waktu mendoakan itu, Erik dan saya mendapatkan hal yang sama. Ini orang bekerja sama dengan roh jahat untuk mengingat kesakitan hatinya. Terus-terusan sampai matanya ditutup dan dia mulai hilang gitu. Jadi dengar ceritanya itu dia hanya ke toilet, mandi juga jarang-jarang gitu kan. Tapi hidup gitu loh. Cuman udah kayak bener-bener totally lost gitu. Kisahnya itu dia udah tunangan ya, mau married, ditinggal selingkuh sama tunangannya, menikah sama cowok lain setelah 5 tahun gitu kan. Dia stres gitu. Nah, kita doakan di sana, kita minta otoritas Tuhan untuk memanggil kesadaran, rohnya memenuhi dia kembali gitu kan. Setelah saya tinggalkan,
saya baru tahu ceritanya dari Erik ya. Mungkin bisa kamu lanjutkan, Rick. Bagaimana dia Ya, bisa sembuhnya? Luar yang biasa. misteri ya, soalnya ya. Ya, Ya, setelah itu memang beberapa waktu kemudian kita berkunjung lagi dan semua berusaha untuk nolong dia lah kan. Akhirnya mereka tanya dengan saya gimana gitu kan. Sebenarnya gini, kalau kita berhasil bawa dia keluar dari sana, kita pasti bisa dia pasti berubah, saya bilang gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Berhasil bawa dia keluar dari rumahnya, dia tinggal dengan kami di Adulam Care. Ya kok ya. Adulam Care namanya. Ingat ya kok ya Adulam Care kan. ya. Tinggal di sana, jadi saya yang disuruh untuk jagain dia. Kan saya kan penginjil ya. Penginjil kan orangnya kan saat Yesus gitu kan. Ketemu orang yang agak kayak gini kan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya memang nangkep sesuatu bahwa memang kasih yang seperti yang Ko Yosua ceritakan waktu dengan Uncle Tan itu sangat mempengaruhi. Dan apa yang terjadi? Dia itu nggak serk dengan yang lain. Dia cuma serk dengan saya sendiri, dengan istri. Dan waktu saat saya pulang itu dia tanya gitu kan, kapan pulang lagi segala macam gitu kan. Akhirnya yang saya tahu setelah itu memang pokoknya perubahannya itu begitu drastis. Dia udah bisa nyapu, udah bisa ngomong, udah bisa chat. Dia chat saya lagi. Kadang-kadang dia chat saya gitu. Chat saya. Padahal kamar kami sebelahan gitu. Dulu nggak bisa, ngomong aja nggak mau. Hadap tembok, rokok kerjanya pokoknya. Tiap hari ikut kita kan? Tiap hari akhirnya ikut kami, suami istri gitu. Bahwa kami kemana ikut kami, beli burger, makan sama-sama. Akhirnya saya selalu dibeliin makanan sama cicinya. Siapa namanya? Iling. Ingat ya, Iling. Iya, Sister Iling. Hai Sister Iling. Pas mereka pergi jalan-jalan itu, tiba-tiba Ahan itu beli cemilan-cemilan banyak itu untuk Pastor Erik, kata dia gitu. Pokoknya ini ya, ada satu pesan yang memang yang kita dapatkan waktu kita pelayanan di sana adalah kasih sih. Sebuah kasih yang mengubahkan orang. Itu bagi mereka yang seperti itu adalah sebuah perjumpaan juga buat mereka. Walaupun tidak berketemu Tuhan secara langsung atau gimana, tapi itu sesuatu yang berharga buat mereka. Makanya kita semua, kita harus tahu peran kita adalah terang dan garam. Amen. Dimanapun kita bisa jadi terang. Supaya Rick, ya. Menurut pengalamanmu, kita berdua kan ke tempat itu. Seberapa parahnya Ahan ini? Kan kalau orang-orang pasti bilang dia ini orang gila gitu kan. Kalau saya bilang itu orang tertawan gitu. Seberapa parahnya waktu itu kamu lihat biar teman-teman ini bisa tahu apa yang kita sedang ceritakan ini? Parah ya. Pokoknya parah. Parahnya itu dia nggak mau bersosial, sama sekali nggak mau bersosial. Ya kerjanya ya itu terus hadap tembok, rokok kotak rokoknya itu tinggi, berjejer gitu kan, tik gitu. Terus cuma buka HP, denger lagu itu terus kerjaannya. Jejo, nggak mau keluar. Kamu masih ingat waktu kita mau pulang itu, Rick, lagunya saya ganti lagunya Hillsong sama dia. Iya, lagu rohani. Lagu Jejo-nya diganti lagu Hillsong, diputar lagi sama dia. Terus mukanya agak kayak nggak enak gitu sama saya gitu kan. Iya. Sebelum saya pamit sama dia. Ternyata dia baik banget. Baik. Dia baik banget dan asal mulanya apalagi kalau lihat foto aslinya kan dia sebenarnya nggak gendut gitu, ganteng lagi. Maksudnya tuh keren gitu kan. Wah, tapi tiba-tiba gara-gara kayak gitu jadi gendut gitu kan, jadi gendut, malas bergerak, mager gitu kan. Akhirnya ya puji Tuhan ya. Dari yang parah itu bisa berubah. Amin. Ya. Benar. Wow. Ya, di sini saya mau ngasih tahu teman-teman karena saya punya hati untuk orang-orang yang tertawan ini, ya kan? Gimana liciknya setan ini untuk bikin stres, bikin kepahitan dan akhirnya menculik seseorang, ya dinamakan orang menjadi gila gitu kan? Saya mau bilang separah apapun kasus itu, dengan kasih yang dari Kristus kita mengasihi mereka, nggak ada yang nggak bisa, saudara. Dan saya banyak lihat di rumah sakit jiwa, mereka hanya memberikan obat penenang, ya, nggak menyentuh akarnya. Yang mereka sembuhkan adalah gejalanya. Itu nggak akan bisa. Nah, di sini saya melihat ketika saya bergabung dengan Erik dalam pelayanan Encounter God, ya Erik tadi kan penginjil ya kan, sedangkan saya seorang pengajar dan saya praktisi dari ya melayani orang-orang tertawan ini. Jadi kita ini kombinasi yang hebat waktu itu. Di pengalaman pelayanan selama 1 minggu ini, Tuhan bekerja sangat luar biasa. Dan saya belajar banyak dari Erik gitu. Nah, di sini saya mau mengingatkan untuk saudara-saudara, nggak ada perkara yang terlalu sulit.
jujur, waktu saya melayani Ahan gitu kan, waduh, itu benar-benar kayak, waduh, ini ya lumayan juga gitu kan. Apakah nggak ada ketakutan setiap kali melayani orang-orang gila ini? Ada, saudara. Tapi ingat itu dari setan kadang, gitu loh. Ya kan? Orang bayangin ini gelap nih, kamar gelap, dia ngerokok terus kayak gini. Kipas angin dikenain badannya dia dan dengerin lagu-lagu gitu. Setiap hari kayak begitu. Ngeri nggak? Ngeri banget. Nggak ada pengharapan waktu itu ngeliat itu. Aku sama Erik waktu itu kita lihat-lihatan gitu kan. Gitu. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita bilang ini bisa sembuh. Dan saya masih ingat, itu saya catat dalam jurnal harian saya. Saya dengan otoritas yang Tuhan berikan, kita sebagai anak Tuhan, Anda pun bisa. Saya bilang, hai, aku perkatakan roh dari Ahan, engkau harus menguasai dirimu, mengambil dirimu kembali menjadi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Saya masih ingat itu. Dan setelah saya pulang ke Jakarta, saya tinggalkan Erik memang pelayanan di sana, saya terus doakan. Dan memang terbukti nggak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Amin. Itu aja dari saya. Kayaknya kita nggak bakal habis-habis. Begitu banyak kesaksian, begitu banyak kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan. Tapi saya percaya bahwa ini tidak hanya berhenti di kita aja. Kami rindu dari Encounter God Ministry bisa menjadi jawaban buat setiap kita, siapapun Anda yang menonton video ini, bahwa ada harapan ketika engkau membuka hati buat Tuhan, ketika engkau mendengarkan Injil tentang Tuhan. Masih banyak lagi kesaksian. Kalau dengar kita bercerita kesaksian bagaimana Tuhan bekerja, itu harusnya kita semakin excited bagaimana cara anak muda, hai engkau anak muda yang dengarkan ini, engkau juga bisa dipakai Tuhan. Ketika kau buka hati, nggak ada yang kau terlalu buruk. Mungkin kalau kau bandingkan dengan diriku, mungkin diriku lebih buruk mungkin. Tapi ada satu hal, buka hatimu, Tuhan pasti bisa. Tapi ini kita jadikan ini ada part pertama ya kok ya, biar kita bisa jelaskan di part selanjutnya. Karena makin seru. Kesaksian demi kesaksian akan menguatkan Anda. Zaman sekarang, zamannya itu zaman apatis ya, nggak peduli, pokoknya acuh tak acuh. Api itu seperti mati. Ini waktunya di akhir zaman kita bangkitkan api itu. Yang tertidur harus bangun, yang rohnya telah mati harus bangkit kembali. Amin. Amin. Mungkin dari Ko Yosua coba kasih quote atau apa untuk pemirsa gitu kan, teman-teman yang nonton video ini, supaya bisa jadi sebuah rema buat kita. Dari diri saya pribadi, selalu encounter God itu. Ya, mungkin Anda pelayan Tuhan sekarang dan hari-hari ini kamu sedang kering sama Tuhan. Karena tadi inti pertanyaannya dari Yovita itu, kok bisa sih orang bisa duduk diam, berdoa, berjam-jam gitu. Justru kalau kamu belum pernah alamin itu, kejar itu sebelum kamu cari apapun yang lainnya. Matius 6:33 katakan, kejarlah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan saya mau bilang, kalau bisa dibilang anak muda, ya kita semuanya masih muda, satu kesempatan yang harus kita kejar, yang harus kita cari apa sih di dunia ini? Bukan cari kolega sebanyak-banyaknya, bukan bikin proyek yang terbesar, tapi cari, kenali siapa penciptamu. Itu benar-benar yang terindah yang ada di dunia itu. Itu dari saya, Rick. Silakan dilanjutkan. Ya, dan selanjutnya bagaimana kita bisa dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan dalam kita ketika kita diciptakan, supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Dia rindukan dalam diri kita. Contoh, kita selalu suami istri, kita selalu berdoa, apapun yang terjadi, kita mau terus menggenapi panggilan Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketika ada yang Ko Yosua sepertinya turun, nggak apa-apa. Kok Erik boleh dilanjutkan. Tadi memang videonya agak nge-freeze ya, cuman nggak apa-apa. Suaranya masih kedengaran. Ayo kita hidup dalam kehendak Tuhan buat semua pemirsa yang nonton video ini. Dan kita nantikan di part kedua supaya kita bisa mendengarkan lebih banyak lagi kesaksian. Yang bahkan kesaksian yang baru terjadi kemarin ini juga ada, yang masih fresh-freshnya. Ibaratnya bukan dari beberapa tahun yang lalu, tapi kemarin saja, di hari Minggu. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan lakukan. Amin. Amin. Nggak sabar buat next session ya. Kalau dari aku sih, memang nggak semua orang gampang ya, Ko Erik dan Ci Agus sih, untuk kita bilang kita mau membuka hati untuk benar-benar surrender. Itu beberapa orang memang tidak bisa. Dan berkali-kali kan aku tanya ya, gimana dengan orang-orang yang
apa ya, kayak ngerasa dirinya tuh kuat gitu loh. Enggak, oke ada Koyoso di sini. Seperti dirinya tuh kuat, jadi saya tidak butuh gitu. Tapi aku percaya kalau misalnya Tuhan tuh udah turun tangan, udah disentil dikit, orang itu nggak akan kemana-mana. Iya. Iya. Ya, pasti. Ya, yang pastinya sih kita harus mempunyai keintiman ya dengan Tuhan ya. Yang pastinya. Amin. Iya. Oke. Kalau ditanya ya, sebenarnya kalau ditanya trik atau tips ya, nggak ada. Cuma intim ya, datang Iya. ya dengan Tuhan. Iya. Maka dia akan memberikan jalan buat kita. Amin. 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 Oke. Amin. Waktu kita sudah mau habis nih. Kita udah bisa closing. Silahkan. Kita ada yang sudah iya. masuk ke kita. Ya, Ko Yosua boleh pimpin kita dalam doa untuk doa-doa yang telah masuk di kita Ya. dan termasuk pelayanan kita Encounter God Ministry ini. Ini sinyal saya nge-lag apa enggak ya? Enggak. bagus. Oh, bagus ya. Oke. Bagus. Baik. Mari teman-teman kita berdoa. Oke. Kita akan bersama-sama berdoa. Mungkin ada pergumulanmu, atau kalian sudah mendengarkan sharing kita sama-sama dan ada kerinduan untuk bisa mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Ayo kita doa sama-sama. Bahkan saya pun sampai hari ini doa terus, Tuhan minta pengalaman pribadi seperti Erik dan seperti kisah-kisah di dalam Alkitab dulu. Nggak ada yang mustahil, saudara. Amin. Tetap doakan. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk acara pada malam hari ini. Kami boleh memberitakan, kami boleh sharing kebesaran nama-Mu Tuhan. Bahwa setiap kali pertemuan dengan-Mu selalu Tuhan seperti menemukan kekayaan yang gak habis dipikir Tuhan. Betapa luar biasanya hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami manusia. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah Erik berikan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mau cemburu yang ilahi Tuhan. Kami menginginkan apa yang Erik dapatkan. Kami menginginkan apa yang Rasul Paulus, rasul-rasul lainnya dapatkan Tuhan. Karena kami adalah prajurit akhir zaman. Kami adalah surat terbuka buat orang lain untuk bisa mengenal Tuhan di akhir zaman. Dan janji-Mu Tuhan, di dalam Maleaki Bapak, di akhir zaman Tuhan curahkan sebesar-besarnya Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk beracara. Agar setiap dari kami, setiap teman-teman yang menonton acara ini bisa beroleh perkenalan yang intim dengan-Mu Tuhan. Mereka punya pengalaman pribadi dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sekarang sedang melihat Tuhan. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan. Pengenalan pribadi dengan-Mu. Berikan kami mimpi, berikan kami penglihatan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan finansial Tuhan. Karena corona, Bapak, kami teringat teman kami Julino Tuhan yang barusan dipecat dari pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan ketabahan dan kekuatan. Tunjukkan lamaran ke perusahaan-perusahaan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang angkat pergumulan Julino. Tuhan berikan pekerjaan yang baru sesuai dengan nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman yang sekarang sedang sakit, mereka yang terkena corona mungkin, berikan kesehatan, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami memberkati Indonesia, Pak Jokowi dengan semua jajarannya yang pasti sedang tertekan karena penyakit ini. Tuhan, biarlah para ilmuwan mendownload hikmat pengetahuan yang dari surga untuk bisa menciptakan, menemukan vaksin dari corona ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati orang-orang yang sedang bekerja yang harus terpaksa keluar lapangan Tuhan di tengah-tengah corona ini. Agar Tuhan lindungi mereka dari corona. Tuhan berikan kesadaran buat mereka untuk memakai masker, mengikuti protokol, sehingga kami sehat walafiat semuanya. Terima kasih Amin. Tuhan. Kami berdoa juga Engkau pakai Encounter God Ministry ini Tuhan. Bukan siapa kami, tapi Tuhan yang memakai Encounter God Ministry ini Tuhan. Amin. Menjadi alat-Mu, bejana-Mu Tuhan. Agar banyak orang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk satu persatu teman-teman kami yang sedang mendengarkan acara ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan jamah hati mereka. Mungkin mereka skeptis. Mungkin mereka nggak percaya kepadamu. Tuhan nggak kekurangan akal untuk menjamah satu persatu pribadi
lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Erik, Agustin, Yovita, dan aku sendiri Tuhan. Kami minta Tuhan tambah para pelayan-Mu untuk bergabung di Encounter God Ministry ini. Bukan organisasi pribadi, tapi adalah suatu ministry yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Thank you Oke, ya. thank you Ko Yosua untuk doanya. Kita closing ya. Thank you yang udah nonton sampai sini dan kita akan ketemu di video yang berikutnya. Iya, Iya, sip. hari Thank Senin. you semuanya. Bye-bye semua. Tuhan Bye. memberkati. Bye-bye. Salam God bless.